Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wibit Agus Trianto. Pada pembahasan yang ketujuh ini, kita sudah mulai masuk ke pembahasan tentang PHP ya. PHP yang kita bahas ini bukan PHP seperti yang diketahui oleh anak muda ya, memberi harapan palsu, bukan. PHP ini adalah Hypertext Preprocessor. Tujuan dari pembahasan kita yang ketujuh ini, yang pertama itu kita nanti akan tahu ya bagaimana konsep dan implementasi dari server-side scripting. Dulu pas awal-awal membahas tentang pemrograman web itu kita ada namanya client-side scripting dan server-side scripting. Kalau client-side scripting itu kode program yang dieksekusi langsung pada web browser. Kita tidak perlu atau tidak membutuhkan web server. Contohnya adalah kode HTML, CSS, JavaScript. Itu termasuk client-side scripting. Sedangkan kalau server-side scripting itu kodenya dieksekusi oleh web server dan ditampilkan oleh web browser. Contoh dari server-side scripting adalah PHP. Nah, terus kita nanti akan membahas juga tentang apa saja elemen dasar dari PHP. Bagaimana cara menuliskan kode PHP, bagaimana cara membuat komentar di PHP. Nah, terus kita juga bahas tentang struktur kontrol di dalam PHP. Kalau secara definisi, PHP merupakan singkatan rekursif dari PHP Hypertext Preprocessor, yaitu suatu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk menangani pembuatan dan pengembangan suatu situs atau website. Dan kode PHP ini bisa digunakan bersamaan dengan kode HTML. PHP sendiri termasuk server-side scripting karena membutuhkan web server untuk menjalankan. Dan PHP sendiri itu dirancang khusus untuk membuat web yang dinamis. Jadi kalau kita pengen buat sebuah website yang tampilannya up to date, kita harus ada interaksi dengan pengunjung atau pengguna web, maka kita membuatnya menggunakan PHP atau web yang dinamis. Kalau berdasarkan sejarah, PHP itu diciptakan oleh Rasmus Ledorf pada tahun 1994. Pada awalnya PHP itu singkatan dari Personal Homepage. Terus lanjut diubah menjadi FI, Form Interpreter. Tapi pada versi 3.0 PHP diubah menjadi PHP Hypertext Preprocessor. Dan saat ini PHP sudah mulai masuk ke versi yang ke-7. Berikut ada konsep kerja dari PHP. Nah, ini dari sisi klien itu pertama kali dia membuka web browser. Menggunakan laptop, menggunakan komputer, membuka web browser. Terus pada web browser tersebut dia misalnya mengakses sebuah file namanya coba.php. File coba.php ini nanti akan menuju ke web server. Pada web server akan dicari kode atau script PHP tersebut, atau mencari file coba.php. Terus setelah ketemu script PHP-nya, akan ada proses pada mesin PHP, proses untuk interpreter, dia mengubah kode PHP menjadi kode HTML. Dan kode HTML yang dihasilkan ini nanti yang akan ditampilkan pada web browser. Nah, ini konsep kerja dari PHP. Jadi dia membutuhkan web server untuk memproses atau menjalankan kodenya tadi. Setelah diproses, dia nanti akan ditampilkan menjadi kode HTML. Terus untuk skrip penulisan PHP ini seperti berikut. Kode PHP diambil dengan tanda lebih kecil dan diakhiri dengan tanda lebih besar. Seperti ini. Semua kodenya kita masukkan di dalam tanda-tanda tersebut. Dan yang perlu kita ingat tadi, kode PHP bisa dibuat bersandingan dengan kode HTML. Terus setiap statement dalam kode PHP itu harus diakhiri dengan tanda titik koma atau semikolon. Jadi setiap statement pernyataan ditutup dengan tanda titik koma. Terus script PHP itu disimpan dengan satu buah ekstensi khusus. Ekstensinya itu adalah .php. Jadi diingat-ingat kalau kita buat HTML, .html, CSS simpannya dengan .css, JavaScript simpan dengan .js, kalau PHP simpan dengan
.php. Berikut ada contoh dari kode PHP. Ya, kalau kita lihat di sini hampir sama seperti kode HTML pada umumnya ya. Biasanya kita buat pertama ada doc type-nya HTML, terus kita buat ada tag HTML sepasang, ada head, terus dalam body, nah ini agak berbeda. Dalam body ini kita mulai tag membuka PHP. Nah, sini. Terus jangan lupa kalau kita buka juga harus kita tutup. Perbedaan antara buka dan tutup, kalau buka itu dia tanda tanya ada kata PHP. Tapi kalau tutup dia cukup tanda tanya aja. Di sini ada contoh kode PHP-nya adalah echo. Ya, echo ini digunakan untuk mencetak, menampilkan tulisan pada halaman web. Nanti ketika kita berikan selamat mencoba PHP, tulisan ini akan ditampilkan pada web browser. Gitu ya. Oke, terus kalau kita ingin membuat sebuah komentar dalam PHP, itu kita dapat menggunakan ada 3 tanda. Nah, yang pertama double slash. Double slash ini kalau kita ingin membuat komentar satu baris. Nah, jadi semua nanti kata-kata kalimat yang berada di belakang double slash akan dianggap komentar. Komentar itu tidak akan dieksekusi dan tidak akan ditampilkan hasilnya pada web browser. Terus yang kedua ada simbol pagar. Nah, ini hampir sama seperti yang double slash untuk membuat komentar satu baris. Tapi kalau kita ingin membuat komentar yang multi baris, kita gunakan slash bintang slash. Nah, di sini multi baris, jadi nanti kalau kita buat komentar yang banyak, semua yang kita tuliskan di tengah-tengah tersebut akan dianggap sebagai komentar. Terus kita juga mengenal ada namanya dia identifier. Identifier adalah suatu pengenal atau pengidentifikasi yang kita deklarasikan agar compiler dapat mengenali identifier. Nah, itu bisa terdiri berupa fungsi, variabel, kelas. Nah, identifier sendiri dalam PHP memiliki beberapa aturan. Yang pertama, kita bisa menggunakan huruf atau underscore. Terus tidak boleh menggunakan tanda baca. Ya, bersifat cache sensitif. Ya, besar kecil sangat berpengaruh. Terus setiap variabel yang kita buat itu menggunakan simbol dolar atau tanda dolar. Nama fungsi yang kita buat tidak boleh sama. Ya. Terus nama-nama variabel ya, yang sudah ada atau nama yang sudah ada dalam PHP jangan digunakan kembali. Dia kan nggak akan bisa digunakan. Terus ada variabel. Variabel itu adalah suatu pengenal dalam program yang mempresentasikan nilai atau data tertentu. Nilai variabel dapat kita ubah sesuai kebutuhan program. Ketika kita membuat variabel itu menggunakan tanda dolar. Contohnya seperti ini. Dolar nomor KTP sama dengan bla 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 apa. Dolar nama sama dengan Clark Kent. Dolar alamat Jalan Metropolis. Terus dalam PHP, variabel tidak perlu dideklarasikan terlebih dahulu. Ya, tidak perlu mendeklarasikan, dan variabel dapat digunakan untuk menampung nilai yang berasal dari tipe data yang berbeda. Nah, jadi beda dengan bahasa pemrograman lain, ya harus kita tentukan. Misalnya, kalau kita ingin berupa huruf karakter, kita gunakan string atau char. Nah, tapi kalau kita ingin gunakan angka, bilangan bulat, kita pakainya integer. Nah, kalau PHP nggak perlu seperti itu. Variabel itu bisa kita masuki dengan tipe data yang berbeda-beda.